Saya Alexander. Kami dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu dosen di IB Weekend. Jadi kita ingin nanyain Ibu nih beberapa pertanyaan. Jadi udah siap Bu? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, nama lengkap dan gelar Ibu itu apa? Oke, nama lengkap Rizka Indri Afianti, SEAK, MMAK, CA. Kalau boleh tahu mata kuliah apa yang Ibu ajarkan? Di semester ini atau yang pernah diajarkan? Semuanya. Kayaknya yang di semester ini aja. Semester ini KM2, Akuntansi Keuangan Menengah 2, kemudian Pemeriksaan Akuntansi 1, sama perpajakan. Kalau boleh tahu Ibu itu dosen tetap atau tidak? Dosen tetap. Mohon izin, sejauh mana Bapak atau sejauh mana Ibu mengetahui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di IB Weekend? Oke, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu di IB Weekend adalah mata kuliah wajib ya, yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai mata kuliah MKDU. Ya. Mata kuliah dasar umum ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu setuju jika pemakaian kemeja batik setiap mahasiswa, budaya anti untuk tag ID card mahasiswa, dan menyanyikan lagu nasional sebelum perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Oke. Kalau budaya antri udah pasti setuju, karena itu kan memang salah satu di keluarga negara yang baik ya, dia harus mengikuti budaya antri tersebut gitu ya kan. Gak enak rasanya kalau misalnya untuk tapping aja kita harus berebut. Kemudian kalau untuk pemakaian batik, kembali lagi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk menanamkan jiwa nasionalisme, ya memang mungkin salah satunya bisa dengan cara memakai pakaian batik gitu ya. Tapi mungkin tidak di setiap kuliah mungkin ya. Tapi mungkin di suatu acara-acara khusus, acara-acara tertentu supaya paling tidak ada ya eksklusivitas gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan batik itu merasa kayak different, beda gitu ya, beda. Jika menyanyikan lagu nasional? Menyanyikan, nah ini juga kan kalau dari SD sampai SMA mungkin kalau untuk menyanyikan lagu itu biasanya dilakukan di hari Senin ya, setiap upacara gitu. Sedangkan kalau kuliah udah nggak ada upacara lagi. Nah jadi kalau memang itu untuk mengingatkan kembali semangat nasionalisme, juga menumbuhkan semangat nasionalisme, itu ya ada salahnya juga untuk dinyanyikan. Dan selanjutnya, apa sih kesan dan pesan Ibu untuk mahasiswa dalam kegiatan belajar dan mengajar? Kesan dan pesan untuk semua hal. Pokoknya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Oke. Banyak nih. Jadi apalagi ini sekarang dunia makin berkembang ya. Jadi di kelas ya, memang agak susah kadang itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh dosen. Ya, betul. Mata selalu lihat ke handphone. Nah itu yang susah untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Ya, betul. Nah cuman ya hal-hal itu ya memang agak sulit untuk dihilangkan. Anak saya sendiri pun juga kayak gitu, untuk saya dikasih tahu untuk konsentrasi kadang agak susah. Nah cuman itu tadi bahwa ya dunia makin berkembang, dunia memang berbeda sekarang ya, tapi tetap harus ada komitmen di diri sendiri ya. Jadi untuk
mahasiswanya paling tidak dia harus punya apa ya, target nextnya tuh pengen apa, punya suatu keinginan nextnya itu untuk menjadi apa, sehingga dalam proses belajar mengajar ini dan proses belajar tentunya untuk kalian ya, itu ada suatu target tertentu, ada saat-saat yang harus serius ya, harus serius gitu. Jadi bagi waktu itu penting sekali. Jadi ya, kemudian terkait dengan tugas dan apa sebagainya ya, itu pemenuhan itu. Jadi karena kan kalian pasti ingin untuk lulus dengan nilai yang baik. Nah, lulus dengan nilai yang baik itu di awal sudah disampaikan bahwa poin dari katakan dari ujian berapa, dari keaktifan berapa, dari tugas-tugas berapa. Nah, itu sebagai mahasiswa harus dilihat seperti itu, jangan terlalu diabaikan, jangan terlalu santai. Jadi tetap semangat belajar, ya walaupun tidak melupakan juga kadang kok masih muda, masa remaja harus ya maksimalkan selain dari sisi akademisnya, aktivitinya juga gak ada salahnya ya. Yang penting balance. Ya. Pertanyaan yang terakhir, pesan-pesan dan harapan untuk Ibu Pikianti, misal ucapan terima kasih kepada rektor, dekan, prodi, staf, dan pengurus yayasan dari Pikianti. Pesan dan kesannya ya, semoga makin sukses, makin maju, ya. Sehingga kalian pun diharapkan juga bisa tetap membawa nama baik ini nantinya, membawa nama baik kampus, ya, walaupun setelah lulus pun, jadi tetap bawa nama baik kampus untuk kedepannya, untuk kebaikan kampus ini, ya. Baik, cukup sekian pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Terima kasih untuk Ibu Rizka atas waktunya yang telah diluangkan. Kami sekian. Saya nggak bisa. Boleh. Kami dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, saya Joshua,